Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rega Rahayu Lestari akan membahas perihal dua novel serial aksi trilogi, yaitu Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk oleh Terelie. Serial epik karangan Terelie yang diawali dengan judul Negeri Para Berdebah memiliki lanjutan yang saling berhubungan dengan cerita berdebah di Ujung Tanduk. Serat Kalatida atau Poem of a Time of Darkness merupakan ekspresi Rangga Warsita yang tidak puas terhadap kondisi negara pada masa itu. Konon, Rangga Warsita menulis syair ini ketika pangkatnya tidak dinaikkan seperti yang ia harapkan. Lalu, ia menggeneralisasikan keadaan ini dan ia anggap secara umum bahwa zaman di mana ia hidup merupakan zaman gila di mana terjadi krisis sosial dan praktik politik. Selain itu, keterlibatan Belanda terhadap urusan intern keraton yang menjurus ke arah keputusan politik menjadi pergeseran orientasi dan tata etika priayi Jawa. Kegeraman Rangga Warsita tertuang dalam Kalatida. Amenangi zaman edan, euhaya ing pambudi, mulu edan noratahan, yentan milu angklakoni, boya kaduman melik kaliren wakasanipun, dialah kersa Allah beja-bejani kang lali, luwih beja kang eling lawan waspada. Dalam ahli wahana, berada pada zaman gila serba salah dalam bertindak, ikut-ikutan gila tidak akan tahan, tetapi kalau tidak mengikuti arus tidak kebagian. Lalu jatuh miskin pada akhirnya, tapi Allah Maha Adil. Sebahagia-bahagianya orang yang lalai, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Selain itu, Dawas Dekker dan Multatuli menyajikan pokok cerita yang mengunggah perhatian orang banyak atas ketidakadilan yang terjadi di Indonesia di bawah kekuasaan Belanda, serta menumbuhkan dirinya sebagai salah satu sastrawan sekaligus bikrorat politikus pada zamannya. Di sisi lain, sastra juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik. Karya-karya seperti Uncle Tom's Cabin, karya Harriet Beecher Stowe, memainkan peran penting dalam mempengaruhi pandangan politik tentang perbudakan dan mendorong gerakan abolisionis. Demikian pula, puisi dan lagu-lagu dari gerakan hak sipil memperkuat pesan solidaritas dan perlawanan. Sastra dalam bentuknya yang beragam memiliki kekuatan untuk membangkitkan empati, meningkatkan kesadaran dan memotivasi tindakan politik. Keats mengungkapkan bahwa beauty is truth, truth beauty, atau keindahan adalah kebenaran, kebenaran adalah keindahan. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali jawaban dari pertanyaan, salahkah bila sastra mengekspresikan pikiran ideologi yang bersangkut paut dengan politik? Akankah sastra dipersalahkan karena menyangkut paut dengan politik? Perlukah sastra kembali dengan realnya sebagai sebuah gejala humanisme universal? Di negeri para berdebah, musang berbulu domba berkeliaran di halaman rumah. Tetapi setidaknya di negeri para berdebah, petarus sejati tidak akan pernah berkhianat. Awal cerita novel ini menyajikan paparan panjang soal ekonomi dunia, ekonomi global, sampai kapitalisme. Berkisah sebuah negeri yang dipenuhi dengan para berdebah kelas atas, yaitu para pengusaha negeri dan antek-anteknya. Negeri para berdebah bercerita tentang orang-orang kaya yang berkuasa dan mempunyai andil dalam perekonomian suatu negeri. Dengan keadaan yang dimiliki, mereka dapat menyuap dan membeli hukum. Tokoh utama dalam cerita adalah Thomas, berdarah Cina, yang merupakan lulusan bisnis terbaik dan berprofesi sebagai seorang konsultan keuangan yang amat padat dipenuhi dengan konferensi, wawancara, dan lainnya. Dia membenci sistem kapitalis yang membelenggu dunia dan pesimis dengan perubahan yang dibawa para ahli ekonomi. Tapi uniknya, dia sendiri justru seorang konsultan keuangan. Thomas juga adalah seorang profesional yang ikut bergabung dalam klub petinju. Namun di balik semua kepintarannya, dia memiliki masa kelam di masa kecilnya. Dalam keluarganya, Thomas memiliki seorang paman yang dipanggil sebagai Om Lim. Om Lim merupakan seorang pembisnis yang handal dengan insting bisnis yang sudah dibangun sejak muda. Om Lim memiliki bank semesta yang suatu hari mengalami masalah dan menyebabkan bank itu terancam tutup. Thomas selama ini membenci pamannya, akhirnya tergerak untuk membantu mempertahankan bank semesta. Setelah kembali ke Jakarta dari London, Thomas mendapat telepon dari Om Lim yang mengabarkan bahwa rumahnya dikepung oleh serombongan polisi. Orang kepercayaan Om Lim bernama Ramla datang menjemput Thomas saat itu.
yang memberitahukan permasalahannya bahwa bank semesta milik Om Lim tidak dapat menutup keriling antar bank. Hal tersebut menyebabkan saham bank semesta dihentikan perdagangannya, membuat para nasabah panik. Situasi yang dipengaruhi informasi negatif pun semakin rumit. Dan jika bank semesta tidak terselamatkan, seluruh kekayaan keluarga Om Lim habis. Inilah awal mula misi Thomas dalam menyelamatkan bank semesta, keluarganya, sekaligus membalaskan dendam yang sudah ia impikan bertahun-tahun. Meskipun ia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Om Lim, Thomas tidak setengah-setengah membantu Om Lim melarikan diri dari para polisi. Pelarian pertama mereka berhasil berkat ide dari Thomas. Setelah berhasil mengecoh polisi untuk sementara waktu, Thomas membawa Om Lim ke rumah opanya. Perlahan-lahan masa lalu Thomas dan keluarganya dibuka. Apa yang dilakukan Om Lim di masa lalu bersama ayah Thomas dan mengapa Thomas membenci Om Lim, sekaligus dendam yang telah bercokol di dalam hatinya. Dengan merencanakan sejumlah strategi, Thomas berusaha mencari bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan pinjaman yang mampu membayar bank semesta supaya tidak bangkrut. Dalam usahanya, banyak oknum yang rupanya menikmati permainan dan mengambil keuntungan di sela-sela kerugian bank semesta. Dengan kecerdikannya, Thomas berusaha menggiring opini publik melalui media dan memaparkan suatu istilah yang disebut dampak sistematis, di mana sistem keuangan dunia bagaikan jaring laba-laba yang apabila putus satu jaring akan mempengaruhi kerusakan sistem jaringan lainnya. Polisi yang berkedok menyelamatkan keluarganya justru meminta surat penting, jaminan, dana akta tanah, serta membiarkan kejadian naas tersebut terjadi begitu saja. Sesungguhnya polisi inilah penjahat sebenarnya. Dalam petualangannya, Thomas dibantu oleh tokoh lain seperti Julia, sang reporter, Maggie, si sekretaris andalan, Rudy, teman di klub, dan juga kakek yang membantu dalam penyelamatan via air. Julia pun memutuskan bergabung membantu Thomas menjalankan misi penyelamatan bank semesta. Tentu saja sebagai tersangka yang melarikan buronan negara, tidak mudah jalan Thomas dalam melancarkan aksinya. Kau keliru, Julia. Aku adalah anak muda yang dibakar dendam masa lalu. Aku selalu menunggu kesempatan ini. Aku bukan lagi anak kecil 6 tahun yang berlari-lari mengantar susu. Akulah berdebah yang paling besar dalam cerita ini. Dengan bantuan Maggie, dia harus melakukan improvisasi demi improvisasi dalam upaya menyelamatkan Om Lim. Dan dalam perjalanan penyelamatan ini, dia akhirnya dibantu oleh orang-orang yang tidak disangka. Thomas tidak menyadari bahwa ada orang pengkhianat di antara mereka yang selama ini mengikuti setiap langkahnya secara tersembunyi. Inilah negeri di mana banyak begitu orang kejam dan para pengkhianat. Inilah negeri para pedebah. Ayolah, siapa yang bukan pengkhianat di sini? Kabar baiknya, kalian sudah terbiasa dengan situasi ini, bukan? Pengkhianatan? Kabar buruknya, kalian dalam posisi dihianati sekarang. Nah, sekarang tidak ada yang sakit hati. Tidak ada dendam, semuanya hanya soal uang. Maka dari novel ini kita bisa mengerti gambaran penyimpangan yang perlu dihindari agar terhindar dari sejumlah penyimpangan yang tampak dan menjadi halangan Thomas, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh para kelas elit dan petinggi. Seperti halnya melakukan penggelapan dana, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hingga pengkhianatan. Masih ada sejumlah penyimpangan lainnya yang digambarkan dalam novel ini untuk memberikan betapa mengerikannya potensi dalam diri setiap manusia yang mampu merubah menjadi monster selama itu menyangkut tahta dan uang. Melalui negeri para berdebah, Terelia tidak sekedar memberitahu kita tentang kenyataan bahwa para berdebah memang ada di dunia, melainkan mengajak kita untuk selalu menuai kebaikan agar tidak menjadi salah satu dari para berdebah tersebut. Dilanjut novel serial Terelia kedua, di negeri di ujung tanduk kehidupan semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dengan memilih hidup bahagia sendirian. Tapi di negeri di ujung tanduk, setidaknya seorang petarung sejati akan memilih jalan suci. Meski habis seluruh darah di badan, menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Buku ini merupakan sequel dari buku Terelia lainnya yang berjudul Negeri Para Berdebah. Sesuai judulnya, buku ini menceritakan busuknya sistem pemerintahan dan betapa rakusnya manusia.
Banyak orang pintar menggunakan kepintarannya untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Para berdebat tidak akan peduli dengan apapun, yang penting dia bahagia. Secara keseluruhan, buku ini menceritakan kelanjutan buku pertama, mengisahkan Thomas yang beralih menjadi konsultan politik. Dia semakin banyak dikenal orang, tetapi tetap saja Thomas memiliki banyak musuh. Hal itu dimulai saat ia memilih mendukung salah satu kandidat presiden yang dikenal sebagai orang jujur berdedikasi, laki-laki parubaya yang ternyata adalah kakak kelas Thomas saat di panti asuhan, yang kini menjadi calon salah satu kandidat presiden dari partai politik ternama di negaranya. Thomas kini memperluas bidang kerjanya. Unit baru dalam perusahaan konsultannya berfungsi sebagai konsultan strategi bagi politikus untuk memenangi pemilihan. Saat ini, Thomas sedang membantu seorang politikus berinisial JD yang menjadi kandidat terbaik pemilihan presiden. Thomas sangat mendukung politikus ini karena impiannya untuk menegakkan hukum yang merupakan kunci dari semua permasalahan negara. Tetapi, mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan yang pasti, tapi serangan balik juga datang untuk menghancurkan, dan sasaran utamanya adalah Thomas. Saat itu, Thomas sedang berada di Hong Kong. Ia baru saja menyelesaikan konferensi internasional tentang komunikasi dan pencitraan politik, dijemput oleh kapal persial barunya yang berisi opa dan adik orang kepercayaannya. Dengan seorang wartawan review politik mingguan bernama Mariam turut serta berada dalam kapal tersebut. Setelah susah payah mengejar jadwal Thomas yang penuh, suasana tenang di kapal tersebut dikejutkan dengan kedatangan sekelompok pasukan berpakaian taktis yang menodong mereka dengan senjata. Penyelidik dilakukan dengan membongkar kapal pesiar. Anehnya, pasukan tersebut menemukan sejumlah besar bubuk heroin, senjata otomatis, dan juga peledak mematikan dalam kapal pesiar yang masih baru itu. Segera Thomas menyadari bahwa seseorang yang berkuasa sedang menjebaknya dan dengan tuduhan berusaha menjatuhkannya. Dia berjanji akan menegakkan hukum di negeri ini. Dia bersumpah akan memberantas hingga ke akar-akarnya. Orang-orang yang mempermainkannya bahkan mengolok-olok hukum itu sendiri. Itu ide besar yang disukai banyak orang sekaligus dibenci banyak pihak. Dari ketiga fakta itu, siapa yang melakukan serangan politik ini? Membunuh karakter klien kami? Jawabannya adalah kejadian ini jelas melibatkan konspirasi besar dari banyak pihak. Orang-orang yang terganggu jika klien kami menjadi presiden. Aku akan menyebutnya dengan istilah mafia hukum. Tidak berhenti sampai di sana, Thomas kemudian harus dikejutkan dengan berita bahwa klien politiknya ditangkap atas tuduhan korupsi besar-besaran. Kejadian tersebut membuat status JD sebagai kandidat calon presiden dipertanyakan. Thomas dengan segala kemampuan dan akal pikirannya berusaha keras untuk memecahkan permasalahannya. Dikejar oleh waktu yang terus berjalan, dia harus berhasil meyakinkan anggota partai sebelum konferensi partai dibuka. Mafia hukum yang tersembunyi pun harus berusaha menangkapnya dengan berbagai macam cara. Dengan segala hal yang terjadi, permasalahan ini bukan hanya tentang politik biasa, tetapi merupakan sebuah pertarungan besar. Saat semua ini sudah dekat sekali, tidak ada yang peduli dengan intrik politik yang mereka lakukan. Fitnah kejam atas calon presiden, tidak peduli itu semua. Kita akan terus maju. Tidak ada yang boleh mendiskualifikasi calon presiden kita. Tidak ada yang boleh membatalkannya. Penangkapan itu dusta. Intrik politik untuk membunuh karakter, kita semua pemilik partai ini, kitalah pemilik suaranya. Maka kita sendiri yang akan menentukan nasib partai ini, bukan mereka. Dengan beberapa bantuan yang mempercayai dan mendukung Thomas, ia perlahan membawa semua bukti untuk mengungkap orang-orang di balik mafia hukum. Saat yang terselubung mulai terlihat, Thomas baru menyadari bahwa orang yang dicari adalah berdebat yang tidak pernah lagi ia sebut namanya. Akan tetapi, meskipun bahaya berada di depan matanya, Thomas tidak akan menyerah hingga ia berhasil atau bahkan mati saat berusaha. Ia akan melakukan apapun yang ia lakukan untuk menyelamatkan negeri yang berada di ujung tanduk. Dengan apa kau melawannya, Tommy? Dengan cara-cara mereka, dengan kelicikan, keculasan, pengkhianatan, dan semua cara yang biasa mereka lakukan. Aku mempelajari cara mereka bertahun-tahun. Apakah ada di dunia ini seorang politikus dengan hati mulia dan niat lurus? Apakah ada seorang Gandhi, seorang Nelson Mandela yang berteriak tentang moralitas di depan banyak orang? Lantas semua orang berdiri rapat di belakangnya, rela mati mendukung semua prinsip itu terwujud.
Apakah masih ada? Maka jawabannya adalah selalu ada. Ada banyak sekali hal baru yang dipelajari dalam buku ini. Salah satunya tentu saja tentang dunia politik dan semua yang sulit dimengerti di dalamnya. Bahwa dengan kekuasaan, orang yang tidak bersalah dapat dibuat menjadi bersalah, dan orang yang bersalah dapat menjalani hidup dengan tenang dan kepala terangkat. Aku mengangkat kepalaku, kembali menatap ke depan. Perdebah paling besar dalam seluruh cerita ini telah tiba. Bos besar mafia hukum itu telah menemuiku untuk melakukan rendezvous terakhir denganku. Bukan negeri para berdebah lagi, bahkan akan menjadi negeri di ujung tanduk. Semua orang hanya peduli diri sendiri, tapi masih ada para petarung sejati yang bertarung sampai mati. Ini bukan hanya tentang penciptaan karya sastra yang mengandung pesan politik, tetapi juga tentang bagaimana narasi sastra dapat membentuk dan memperkuat pandangan politik kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.